Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, saya Pendeta Markus Hadinata, saya melayani dengan basis pelayanan di GKI Indramayu. Jadi kalau GKI Indramayu sudah tertua, ini juga termasuk gereja yang tua. Mungkin nggak tahu apakah ini yang kedua yang tertua setelah Indramayu ya. Jadi saya melayani di Indramayu kurang lebih sejak saya pertama kali datang, kurang lebih 9 tahun di Indramayu. Saya sudah menikah dan dikaruniai oleh Tuhan 2 anak, 1 perempuan usianya masih 4 tahun, yang anak kedua laki-laki usianya 2 tahun. Dan seingat saya datang ke perniagaan 2 kali, termasuk dengan hari ini. Yang pertama waktu itu ketika saya menghadiri penabisan Pendeta Deborah, kurang lebih kalau nggak salah 5 tahun yang lalu. Lalu hari ini terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk boleh melayani di tempat ini. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah mendengar, mengenal, dan mengikuti Yesus. Saya ingin bertanya, kapan pertama kali Ibu Bapak, saudari-saudara tahu atau mendengar tentang Yesus? Saudara, saya mengenal Yesus karena orang tua saya sudah Kristen dari lahir. Jadi orang tua saya, papa mama saya, kalau papa sudah almarhum, itu keduanya bergereja di GKI Pengampon, Cirebon. Dan yang rajin membawa saya ke sekolah minggu itu adalah mama saya ke Pengampon waktu itu ya naik becak gitu ya, naik becak bareng. Dan saya melihat papa saya itu kalau hari Minggu, waktu beliau masih muda dulu, masih kuat, ya masih sehat, itu subuh-subuh bangun, siap-siap, pakai pakaian rapi, kemeja warna putih, celana warna hitam, sepatu, kemudian ke gereja. Nah, saya mendengar tentang Yesus pertama-tama ya dari guru sekolah minggu. Ya, dari guru sekolah minggu yang mengajarkan kisah-kisah Yesus. Yesus yang menyembuhkan orang sakit, Yesus yang mengampuni orang yang berdosa, Yesus yang memanggil Zakheus untuk turun dari pohon, ya Zakheus, aku harus menumpang di rumahmu. Dari situ saya mendapat kesan, wah luar biasa pribadi Yesus ini. Dia adalah orang yang luar biasa baik, penuh kasih, penuh kemurahan. Nah, saya nggak tahu kapan pertama kali Ibu Bapak Saudara mendengar tentang Yesus. Mungkin ada yang orang tuanya sudah Kristen, atau mungkin yang sejak pemuda baru kenal Yesus, saya nggak tahu ya. Tapi bagaimanapun, setiap orang punya pengalaman untuk pertama-tama mendengar tentang Yesus. Nah, setelah kita mendengar tentang Yesus, apa yang selanjutnya kita lakukan? Apakah kita rindu untuk semakin mengenalnya lebih dalam dan juga mau mengikutnya? Nah, bicara soal hal mengikut seseorang atau tokoh atau pribadi tertentu, di zaman sekarang biasanya orang mengikuti seseorang atau tokoh tertentu karena apa? Ada orang yang mengikuti seseorang, tokoh tertentu karena dia berkarisma. Gaya pidatonya berapi-api, berkarisma luar biasa. Ada juga mungkin orang yang mengikuti seseorang karena popularitas ya. Saudara yang masih punya anak muda, anak remaja, mungkin saya nggak tahu favoritnya mereka grup penyanyi atau band apa ya. Pernah ada Demam Korea gitu ya, populer, diikuti kemana-mana, beritanya konser di mana, diikuti karena popularitas. Atau mungkin juga ada orang yang diikuti karena dia pintar luar biasa ya. Atau mungkin juga karena prestasinya, atau karena apa seseorang biasa diikuti. Nah, saudara, kalau orang diikuti karena katakanlah karismanya, seandainya suatu saat dia jatuh dan melakukan dosa tertentu, apa yang biasanya terjadi? Biasanya pengikutnya kecewa, kemudian mulai meninggalkan dia. Kalau seseorang diikuti karena kepintarannya, bisa jadi ketika ada orang yang lebih pintar lagi pada dirinya, ya tentu saja dia kalah pintar, kemudian
pengikutnya akan ikut orang yang lebih pintar lagi. Kalau orang diikuti karena popularitasnya, dulu di Indonesia ada grup band apa itu ya, yang populer sekali. Tapi kemudian hari ini sudah tidak lagi populer. Kalau orang diikuti karena popularitas, kapan sih popularitas seseorang itu bisa bertahan? Ketika tidak lagi populer, bisa saja ditinggalkan. Atau prestasinya, ketika sudah tidak lagi berprestasi, ya sudah, mungkin pengikutnya tidak lagi menghargai atau mengikutinya. Lalu, apa yang semestinya menjadi alasan ketika kita mengikut seseorang? Termasuk dalam hal ini adalah mengikut pribadi Yesus, yang tentunya akan memiliki dampak dalam hidup kita. Kalau kita berefleksi dari kisah-kisah dalam Alkitab, banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab. Ada Abraham, ada Musa, Yosua, nabi-nabi, Yeremia, Yesaya. Mereka adalah orang-orang yang punya kedekatan, sekaligus kebergantungan pada kuasa Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mau taat dan setia menjalankan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang memberi diri mereka dengan tulus demi rencana Tuhan digenapi di tengah-tengah dunia. Dan bukankah secara spiritual semestinya orang diikuti bukan karena kepintarannya, popularitasnya, atau mungkin hal-hal prestasinya, tetapi karena dia sungguh-sungguh memberikan hidupnya kepada Tuhan. Mau memberikan contoh keteladanan bagaimana hidup di dalam Tuhan. Ketaatan, bahkan pengorbanan yang lebih daripada orang-orang pada umumnya. Dan bukankah itu kita semua bisa lihat dalam diri Yesus, Sang Anak Allah, Anak manusia, Anak Domba Allah. Selaku Anak Allah, Yesus punya kedekatan, keintiman yang luar biasa dengan Bapanya yang tidak tergantikan. Dalam segi ketaatan, dia juga menunjukkan ketaatan yang luar biasa. Bahkan dia taat sekalipun sebagai anak sampai mati di atas kayu salib. Demi menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Mendamaikan diri kita dengan Allah dan juga dengan sesama. Yesus memberikan dirinya, mengorbankan dirinya secara total. Agar dunia mengenal kasih Allah yang tanpa batas itu. Dalam bacaan Injil hari ini, semula Andreas dan kawannya itu menjadi murid Yohanes Pembaptis. Mereka awal kali mendengar, tahu tentang Yesus dari siapa? Dari gurunya, yaitu Yohanes Pembaptis yang menyampaikan kepada mereka, memperkenalkan Yesus kepada mereka sebagai Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29, Yohanes katakan kepada muridnya, lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi mereka mendengar tentang Yesus pertama kali ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis. Anak Domba Allah. Dalam tradisi umat Allah di Perjanjian Lama, korban penebusan dosa itu dipersembahkan oleh seorang imam, yaitu berupa seekor anak domba jantan, ya, atau hewan korban yang dikhususkan untuk korban. Untuk apa? Untuk mendamaikan umat dengan Allah. Umat yang penuh dengan dosa, cacat celah, diperdamakan lewat upacara atau ritus korban itu. Dan Yohanes Pembaptis menggambarkan Yesus, lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus inilah Anak Domba Allah yang dikurbankan untuk menghapuskan dosa manusia. Bedanya apa dengan korban-korban dalam Perjanjian Lama? Bedanya kalau korban menghapus dosa dalam Perjanjian Lama adalah hewan yang dipersembahkan berulang-ulang kali. Tetapi Yesus cukup mempersembahkan dirinya sekali untuk selama-lamanya. Dia menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk pendamaian kita dari dosa-dosa kita di hadapan Allah. Sekali cukup untuk selama-lamanya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Yohanes, respon kedua murid Yohanes itu adalah
meninggalkan Yohanes kemudian pergi mengikut Yesus. Kata mengikut di sini dalam pengertian harafiah, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Kedua murid Yohanes itu yang tadinya ikut Yohanes kini tidak lagi mengikuti Yohanes, tetapi kemudian berjalan di belakang Yesus, mengekor Yesus. Itu secara harfiah. Mereka berdua meninggalkan Yohanes kemudian pergi mengikut Yesus, berjalan di belakang Yesus. Dan menarik, ketika Yesus menyadari bahwa dirinya diikuti, Yesus bertanya kepada orang yang mengikutinya, "Apakah yang kamu cari? Apakah yang kamu cari?" Ya, seandainya Yesus bertanya pada kita, itu ya, kita ikut dia, apakah yang Bapak Ibu Saudara cari? Apa jawabnya? Oh, saya mau masuk surga Tuhan, atau yang lain? Oh, saya mau keselamatan dari Tuhan, atau berkat-berkat, saya nggak tahu ya. Saudara, di pelayanan saya di GKI Indramayu pernah, udah lama, beberapa tahun yang lalu, sempat ketika ibadah hari Minggu seperti ini, ada 2 wajah baru, bapak-bapak ya. Lalu ada penatua yang mencermati, wah ini ada yang baru. Kemudian kita cari informasi, siapa sih bapak ini, tinggalnya di mana, itu ya, dari mana asalnya. Setelah diselidiki, kami mendapatkan informasi dan langsung dari bapak itu bahwa ternyata dia tadinya adalah dari bukan beragama Kristen, gitu ya. Oke, kami sambut, selamat datang, selamat beribadah. Ya silakan beribadah, silakan ikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Minggu depan datang lagi. Sampai suatu ketika kedua bapak ini datang kepada penatua, kemudian menyampaikan suatu maksud. Pak, kalau gereja ini boleh nggak ya saya pinjam uang untuk usaha saya? Dijelaskan usahanya. Lalu kemudian oleh penatua dijelaskan ya kalau soal pinjaman uang ya kami tidak bisa memberikan dan memang tidak ada program meminjam-minjam gitu ya, program pelayanan dalam hal meminjamkan uang untuk menjalankan usaha, tidak ada, maaf Pak gitu ya. Uniknya Pak, setelah itu oke, terima kasih. Minggu depannya datang lagi enggak? Enggak datang lagi. Ibarat awan yang lenyap tersapu oleh angin, dia tidak datang lagi. Ya, lewat cerita ini apa yang mau disampaikan? Karena ada orang-orang yang mau jadi Kristen, ya, mengikut Tuhan tetapi dengan motif-motif tertentu yang tersembunyi, apalagi demi kepentingan. Mungkin ada juga orang yang mau jadi Kristen, ya kalau saya jadi Kristen, taat sungguh-sungguh ya, mau melayani Tuhan, ya Tuhan dengarlah doa saya supaya hidup saya lebih baik secara ekonomi mungkin gitu ya. Atau mungkin juga ada orang yang mulai mau percaya, kenapa? Mungkin mamanya sakit keras, kalau saya percaya sama Tuhan, mudah-mudahan Tuhan membuat mujizat, mama saya sembuh. Apa jadinya kalau mamanya nggak sembuh? Dan Tuhan panggil. Mungkin kecewa gitu ya, harapannya nggak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ya, apakah yang kamu cari? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang penting untuk menggali lebih lanjut, lebih dalam. Apa motivasi kedua orang itu mengikut Yesus? Dalam perjalanan di kemudian hari, toh ada orang-orang yang mengikut Yesus sudah cukup lama gitu ya. Dalam hal ini Yakobus dan Yohanes, kalau kita lihat dalam Injil yang lain, Markus 10 ayat 37, ternyata mereka punya motif tertentu. Tuhan, kalau engkau nanti datang sebagai raja, izinkan kami duduk di sebelah kanan atau kirimu. Ada motivasi. Untuk apa? Ada kemuliaan. Ada soal posisi, kedudukan di sana. Sementara beberapa orang lain lagi mengikut Yesus. Kenapa? Karena ingin mengalami mujizat kesembuhan. Melihat mujizat kesembuhan, itu ada juga. Tetapi juga ada orang-orang yang mengikut Yesus kemana-mana Yesus diikuti, dicermati pengajarannya untuk mencari-cari kesalahan yang mungkin akan didapat dari Yesus gitu. Ada juga seperti itu ya dalam kisah Injil. Nah, berbeda dengan semua orang tadi, kedua murid Yohanes Pembaptis tadi mengikut Yesus,
mereka katakan, "Di manakah engkau tinggal?" Mereka mencari tahu di mana Yesus tinggal. Di manakah engkau tinggal? Dengan kata lain apa? Andreas dan kawannya hendak mengenal Yesus lebih dekat, lebih dalam. Saudara, kalau ketemu sama orang, sekedar say hello, kenalan, nama, tinggal di mana, cukup, kita tidak mengenal lebih lanjut. Tapi kalau kita mampir ke rumahnya, kita jadi tahu kan suasana rumahnya seperti apa gitu ya. Mungkin ada hobi-hobi kesukaannya di rumah apa gitu ya, jadi tahu. Mungkin kesehariannya, apalagi tinggal beberapa hari. Apalagi sebulan gitu ya, apalagi 2 bulan, makin kenal lagi kita dengan orang itu kan. Gimana dia komunikasi dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tuanya, bagaimana pekerjaannya, jadi tahu semua gitu ya. Apa yang dia tonton di televisi, kesukaannya apa. Nah, tinggal dalam rangka mengenal, tahu lebih dekat siapa itu Yesus. Dan ternyata pengalaman tinggal bersama Yesus itu membuat Andreas semakin mengenal Yesus. Kemudian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Kristus, orang yang diurapi Allah untuk membebaskan umat Allah dari berbagai macam kesesakan, kesusahan, dan penderitaan mereka. Dan kemudian Andreas ajak Simon untuk berjumpa dengan Yesus untuk mengikutinya. Saya lihat tadi di tayangan aksi Natal 1 bawa 1 gitu ya. Nah, ini Andreas bawa Simon untuk mengenalkan Simon kepada Yesus. "Aku telah menemukan Mesias," kata Andreas. Dan menarik, setelah Yesus melihat Simon, Yesus memberikan nama baru. Bukan lagi Simon tetapi Kefas atau Petrus, artinya batu karang. Artinya apa? Artinya bahwa Yesus tidak hanya melihat kenyataan hidup Simon di masa kini saja, tetapi juga Yesus melihat ada kemungkinan-kemungkinan di masa depan yang dialami oleh Simon. Yesus tidak hanya sekedar melihat Simon sebagai seorang nelayan, titik, yang sehari-hari mencari ikan, menangkap ikan, titik. Tetapi Yesus melihat ke depan. Ada kemungkinan-kemungkinan baru bahwa Simon akan dipakai Tuhan menjadi seorang pribadi yang kokoh, sekokoh batu karang. Dan inilah yang menjadi panggilan Petrus untuk menjadi berkat di waktu mendatang sebagai batu alas bagi, dalam tanda petik, bangunan gereja Tuhan. Di sini saudara kita melihat seorang yang mengikut Yesus itu identitasnya diberikan identitas yang baru. Tujuan hidup yang baru. Tidak lagi hanya hidup untuk dirinya sendiri. Saudara, kalau ditanya anak-anak muda gitu ya, yang kuliah, yang belajar, yang sekolah, entah SMP, SD, atau mungkin SMA, ya perguruan tinggi, nanti mau jadi apa sih tujuan hidupmu? Belum tentu loh bisa jawab gitu ya. Mungkin ada yang mengatakan, "Oh, saya mau jadi orang sukses, orang kaya." Nggak salah sih jadi orang sukses, jadi orang kaya gitu ya. Apalagi kita ada motivator-motivator yang seringkali, "Ayo hidup lebih baik, lebih sukses," gitu ya. "Saya mau hidup di rumah yang di pinggir danau, yang ada mungkin landasan helipadnya," gitu ya. Atau mungkin, "Saya mau mobil seperti apa." Tidak salah. Tetapi orang yang mengikut Yesus menemukan tujuan hidup yang lebih jauh lebih mulia. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, untuk kemuliaannya, untuk kenyamanan dirinya sendiri. Nggak salah sekali lagi jadi orang yang kaya. Tetapi tujuan hidupnya lebih dalam lagi. Dipakai Tuhan. Ya, kepintarannya, kemudian masa hidupnya, kemampuannya, bahkan hartanya, segala hidupnya, maka dia akan rindu untuk persembahkan bagi tujuan yang lebih mendasar, bagaimana agar pekerjaan-pekerjaan Tuhan boleh diwujudkan di tengah-tengah dunia ini. Saudara, berapa lama Bapak Ibu Saudara sudah mendengar, mengenal, dan mengikuti Yesus? Mungkin ada yang sudah puluhan tahun ya, atau mungkin ada yang belasan tahun, saya nggak tahu ya. Ya saudara, apakah tanda-tandanya orang itu sungguh-sungguh mendengar, mengenal, mengikuti Yesus? Ciri-cirinya
semakin hari hidupnya punya hati yang peduli kepada sesamanya. Makin peduli dan juga makin menjalani hidupnya dalam kemurahan hati. Kemurahan hati bukan berarti kita bagi-bagi makanan, ya, bagi-bagi uang. Ya memang situ kemurahan, tetapi lebih dasar. Dia menjalani hidup dalam kemurahan hati karena Allah bermurah hati pada dirinya, mengampuni dosa-dosanya, memberkati begitu banyak hal. Maka dia mengerjakan berbagai macam tugas, tanggung jawabnya dengan setia, berbuat kebajikan, karena apa? Merasakan sentuhan kasih Tuhan. Dia tidak akan tinggal dia melihat orang yang hidupnya susah. Dia akan rindu bagaimana dia bisa jadi berkat bagi sesamanya. Dan hidupnya akan menampakkan antusias, semangat ketika diminta dalam pelayanan. Semangat. Ya, saya nggak tahu di sini apakah mudah mencari penatua atau calon pengurus. Di Indramayu mudah susah atau susah mudah. Ada yang saya ketika telepon ya sampaikan tentang panggilan jadi penatua, saya siap bersedia. Ada juga yang nanti dulu lah, masih ada kesibukan, pekerjaan yang nggak bisa tinggal atau mungkin toko dan sebagainya. Ya, saudara, salah satu ciri orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dia akan rindu bagaimana caranya agar pekerjaan Tuhan semakin dibuat kelihatan lewat karya pelayanan dan hidup yang dijalaninya. Dia tidak akan segan-segan mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan hartanya supaya pekerjaan Tuhan di bumi ini semakin nyata lewat pelayanan yang dilakukan. Dan semua itu terjadi karena apa? Semata-mata ungkapan syukurnya atas kebaikan, kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa yang dia alami dalam hidupnya. Jadi saudara, jangan hanya berhenti tahu tentang Yesus atau sekedar berhenti dengar tentang Yesus, tapi mari mengenalnya lebih dalam. Dan mengenal Yesus tidak berhenti hanya ketika kita sudah selesai katekisasi, baptis dewasa, sidi, selesai belajar mengenal Yesus. Tidak. Tetapi mengenal Yesus adalah peristiwa yang terus-menerus kita lakukan hari demi hari, berjalan bersama Yesus. Dan jangan berhenti hanya sampai mengenal Yesus, tetapi jadilah pengikutnya yang sungguh-sungguh, yang tulus, yang taat dan setia, sehingga pekerjaan Tuhan semakin dibuat nyata lewat kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin.